Kabut menari di antara pepohonan tua. Hembusan angin membawa rahasia dari puncak. Langkah kaki menembus tanah basah, menyusuri jejak waktu yang tertinggal di hutan ini. Gunung Puntang bukan sekadar tempat berkemah, ia adalah panggung sunyi di mana jiwa bertemu alam dan malam menyalakan jutaan bintang di langit. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Cerita Roda dan Tenda. Hari ini saya ingin mengajak kalian lebih jauh, bukan sekedar singgah, tapi benar-benar tenggelam dalam kesunyian Gunung Puntang selama 24 jam. Kita explore sejarah radio Malabar yang menyambungkan antara Hindia Belanda. Waktu itu termasuk radio nirkabel terbesar di dunia. Pokoknya bagaimana keseruannya, ikuti videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Nah ini teman-teman, untuk tiket masuk di tarif Rp39.000 per orang untuk camping ya. Terus parkir kendaraan R2 9.000. Jadi saya bayar totalnya 48.000. Nah, kalau mau masuk lagi ke Nagara Puntang, areanya bangunan Radio Malabar dan Kolam Cinta, terus ada juga spot camping juga di sana yang VIP, itu bayar lagi 10.000. Oke, sekarang waktunya kita cari spot camping yang sepi lah, introvert soalnya, biar sunyi, jauh dari keramaian, bising kendaraan. Jadi yang menemani saya hanyalah motor, suara angin, suara burung, dan angin. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan ada yang mau pada camping di Gunung Puntang, paling pas tuh di area camping groundnya. Ketinggiannya kalau nggak salah 1300 mdpl. Udaranya cukup dingin, sejuk, tapi masih asri sih. Persiapkan tenda anti air, gunakan green sheet agar tidak lembab. Pilih area datar, terutama dekat sungai yang paling enak tuh. Atau kalau enggak di tempat privat. Nah tapi untuk di tempat yang privat itu sendiri harus jalan kaki, tidak bisa membawa mobil atau motor. Jadi harus jalan kaki lagi, disediakan tempat parkirnya. Jadi ada beberapa blok sih di Gunung Puntang ini. Terus gunakan alas tenda, ground sheet ya, gunakan alas tambahan lah untuk mencegah kelembaban, biar kelembaban tanah tidak menembus ke dalam tenda.
Nah, kalau di Puntang sepertinya wajib deh menggunakan playseat untuk melindungi tenda dari hujan dan embun. Soalnya malam itu lumayan dingin sih. Terus kalau waktu mendirikan tendanya sebaiknya mendirikan tenda pada siang atau sore hari sebelum gelap agar lebih mudah terlihat kontur tanahnya. Nah, untuk keamanan pastikan pasaknya tertancap dengan kuat karena angin malamnya bisa cukup kencang. Untuk menjaga kenyamanan, pastikan membawa perlengkapan camping yang lengkap pokoknya lah. Terutama alat masak, perlengkapan tidur yang hangat. Soalnya ya udaranya cukup dingin. Jika kalian berencana pergi saat akhir pekan, saya sarankan untuk datang lebih awal untuk mengamankan lokasi terbaik. Potong.
Iya ngacleng. Yuk teman-teman, saatnya saya ngajak kalian ke reruntuhan Radio Malabar. Jadi ini adalah radio nirkabel terbesar di dunia waktu zaman dulu. Bayangkan teman-teman, di tempat sesunyi ini dulu pernah ada teknologi yang menghubungkan Bandung dengan Belanda. Ya, ini adalah stasiun Radio Malabar. Dibangun antara tahun 1916 hingga 1923 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan ini dipimpin oleh Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot, seorang insinyur elektro asal Jerman yang merancang stasiun ini dengan teknologi pemancar arus transmitter yang canggih pada masanya. Stasiun ini berfungsi untuk mengatasi tantangan komunikasi yang muncul akibat Perang Dunia I, di mana penggunaan kabel menjadi tidak praktis dan rentan terhadap gangguan. Untuk sejarahnya yang lebih detail, teman-teman bisa searching di Google, udah banyak. Halo. Dan saling ik verlang naar jou.
Malam ini kita ngaliwat, tapi masaknya sederhana aja, nggak ada yang istimewa. Soalnya tadi kan kesorean terus hujan, jadi nggak sempat belanja dulu. Bagi saya, solo camping ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita sendiri tanpa adanya gangguan dari orang lain, atau bisa disebut juga kemandirian. Lalu refleksi diri dalam keheningan alam, kita dapat merenungkan diri dan tujuan hidup yang membantu kita menemukan perspektif baru dan mengurai emosi terpendam. Lalu koneksi dengan alam.
Solo camping memberikan kesempatan untuk terhubung dengan alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental, lalu meningkatkan kepercayaan diri. Melalui pengalaman ini, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri karena harus mengatasi tantangan sendiri. Dan pemulihan emosional. Solo camping seringkali berfungsi sebagai bentuk healing yang lebih autentik dan terarah, membantu kita menurunkan stres dan mengatur ulang fokus hidup. Kabut tipis merayap pelan, memeluk barisan pinus yang berdiri angkuh di sekeliling tenda kecilku. Di Gunung Puntang ini, pukul 5 pagi bukanlah waktu untuk bangun, melainkan waktu untuk terlahir kembali. Udara dingin khas Bandung Selatan menembus sleeping bag, memaksa mata untuk terbuka dan menyapa keheningan yang magis. Aku merangkak keluar disambut aroma tanah basah dan embun yang menggantung di ujung daun. Di kejauhan, sisa-sisa reruntuhan pemancar radio melebar berdiri bisu. Saksi bisu sejarah yang kini damai dalam dekapan alam. Tidak ada kebisingan kota, hanya simfoni alam. Gesekan daun pinus ditiup angin pagi dan gemericik samar airan sungai yang jernih di kaki gunung. Dari balik bayang-bayang lembah, semburat orange mulai mengintip, melukis langit di atas puncak mega. Rasanya waktu berhenti, namun tidak merasa sepi. Di sini, di antara akar-akar tua dan rimbunan hutan, aku menemukan percakapan paling jujur dengan diri sendiri. Gunung Puntang pagi ini bukan sekedar tempat berkemah. Ia adalah tempat reset jiwa. Tempat di mana rindu disembuhkan oleh dingin dan penat dilarutkan oleh segarnya udara kaki pegunungan. Gunung Puntang adalah babak jeda yang sempurna. Kini saatnya melangkah kembali menuju riuh rendah kota. Bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai jiwa yang telah untuk kembali. Aku pamit, Puntang. Terima kasih telah memeluk sepi dan mengembalikannya menjadi energi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir.